untuk semua rakyat Indonesia dan salam hormat kepada agama lain. Yang mana saya adalah dulunya pendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, 100% mendukung Bapak Anies. Tapi ternyata setelah tahu dia mendukung dengan adanya Rohingya masuk ke Indonesia, maka dengan ini kami 100% membatalkan niat itu. Dan perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia, bila Anies jadi presiden memang bahaya. Berarti Indonesia nanti akan penuh dengan Rohingya. Ini adalah ucapan sendiri di video Bapak Anies Baswedan yang telah kita lihat sendiri. Maka dari itu, hati-hati, batalkan untuk mendukung Anies Baswedan. Hancur Indonesia ini, karena dia mendukung dengan adanya masuknya Rohingya. Karena bila dia jadi presiden, berarti hancurlah kita semua rakyat Indonesia. Hancur. Jangan didukung Anies Baswedan, berbahaya. Rohingya pasti menemui Indonesia. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi, pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada, masjid aja nggak ada dibangun, mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies siapa belakangnya? Oligarki satu, HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman, Indonesia cari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre lah nih tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ini telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, anak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak, lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta, kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu, rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau kau. Kemenangan. Apakah semuanya siap? Apakah semuanya siap? Apakah semua siap? Prinsip-prinsip pendekatan dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang telah kami sama-sama jalankan di Jakarta selama ini dapat menjadi gambaran, dapat menjadi tolak ukur atas apa yang akan kita lakukan di masa depan. Oleh karena itu, sering kami katakan, bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya, karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran
dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kalau Partai Nasdem mau konsisten ya dengan dua narasi ya, narasi perubahan dan narasi restorasi, dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Lah ini wajar. Jadi SKB HTI dikembalikan, ya SKTFPI dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTFPI dikasih porsinya. Apa porsi HTFPI? Pengen ada kadernya jadi menteri. Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu. Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara, sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Saya mau tanya, waktu 212. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti ini. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan,
benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sejak tahun 2014, saya dan banyak sekali teman-teman yang lain selalu mendukung Jokowi. Baik dalam keadaan duka ataupun suka. Ini yang kami lakukan untuk Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi diserang oleh pendukung Prabowo ketika itu dengan tuduhan PKI, sebagai anak haram, sebagai keturunan Cina, presiden yang berijazah palsu, kami selalu berada di garda terdepan untuk membela Pak Jokowi. Sampai kemudian ancaman fisik harus kami hadapi. Pertama, kami yakin Pak Jokowi bekerja dengan hati. Pak Jokowi hanya memikirkan bangsa ini. Pak Jokowi betul-betul berangkat dari keluarga yang sama seperti kami. Orang biasa, rakyat jelata, bukan priayi yang tiba-tiba dipilih rakyat untuk menjadi pemimpin di negara ini. Sehingga kami kemudian ikut bersama Pak Jokowi. Lalu kemudian kami terus bersama Pak Jokowi. Kami yakin Pak Jokowi adalah manusia langka yang akan sanggup memakmurkan Indonesia. Sampai hari ini pun kami menganggap bahwa program Pak Jokowi harus terus dilanjutkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar misalnya. Dia mengatakan akan meneruskan IKN karena sudah diatur oleh undang-undang. Akan meneruskan hilirisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi karena ini adalah bagian dari Indonesian Pride, kebanggaan Indonesia, dan bisa menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri.
teman-teman ada juga yang digebukin oleh kelompok-kelompok pendukung Prabowo ketika itu. Bahkan itu terus bergulir sampai 2019. Kami tetap bersama Pak Jokowi dan bahkan kami termasuk orang-orang yang memasang badan kami untuk Pak Jokowi. Mengapa kami mau melakukan hal semua itu dengan risiko yang sangat tinggi? Tujuannya hanya satu, jangan sampai Prabowo menjadi presiden. Hanya itu yang kami pegang. Hanya semboyan itu yang kami pegang. Sehingga kami penuh dengan totalitas dan loyalitas untuk mendukung Pak Jokowi. Lalu kemudian terus berjalan. Pak Jokowi melakukan berbagai program-program yang menurut kami sangat masterpiece. Sehingga kami setelah Pak Jokowi terpilih tahun 2014 punya anggapan bahwa inilah manusia yang diturunkan dari langit untuk bangsa Indonesia. Kami senang mendengar itu. Lalu kemudian seluruh program Pak Jokowi yang menguntungkan rakyat Indonesia ketika itu kami terus mendukung, termasuk membuat pinjaman hutang dari luar negeri, menjual obligasi dan sebagainya untuk membangun infrastruktur di berbagai wilayah di seluruh Indonesia sampai ke pojokan Papua sana. Oleh karena itu kami betul-betul sangat apresiasi terhadap Pak Jokowi. Oke, kita semua kemudian melawan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Yang menjadi persoalan utama adalah bagi kami hari ini adalah mengapa Pak Jokowi kemudian mempercayakan continuity itu kepada Prabowo. Hari ini saya terus terang merasa kecewa. Kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Oleh karena itu kemudian pengorbanan kami yang berlangsung bertahun-tahun sejak 2014, termasuk teman-teman yang sempat digebukin oleh kelompoknya Pak Prabowo, sampai kemudian serangan-serangan terhadap Pak Jokowi secara personal, itu juga dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo pun juga ikut menyerang Jokowi ketika itu. Lalu kemudian pada tahun menginjak ke-9 ini, Pak Jokowi telah melakukan kesalahan dengan mengubah konstitusi. Hari ini juga Pak Jokowi menggunakan kekuatan-kekuatan negara hanya untuk menggolkan supaya Prabowo menjadi presiden. Ini bukan tuduhan karena saya alami sendiri. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan dari saya kepada Pak Jokowi hari ini. Mari Pak, jaga kepercayaan kami kepada Pak Jokowi. Secara karakteristik juga berbeda, secara kemampuan juga berbeda. Pak Jokowi kemanapun selalu pergi, dia melakukan mobilitas tinggi, berkunjung ke sana kemari, belusukan ke pasar, ke mall, itu juga ke berbagai proyek yang mangkrak ketika itu. Itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Persoalannya hari ini, apakah mampu itu dilakukan oleh seorang Prabowo? Lalu kemudian hari ini, termasuk kekuatan supremasi sipil, saya juga tidak percaya bahwa Prabowo akan menjaga itu. Supremasi sipil yang telah dilakukan sejak zaman reformasi hingga hari ini akan digerus perlahan oleh Prabowo. Karena apa? Karena dia punya sejarah yang mencoreng-moreng kekuatan supremasi sipil di Indonesia. Kita tahu Prabowo terlibat dalam penculikan berbagai aktivis dan kelompok-kelompok mahasiswa pada tahun 98. Dan itu merupakan parameter bagi kita semua bahwa Prabowo tidak bisa diandalkan dalam supremasi sipil seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi jika ingin melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh Pak Jokowi sejak 2014 lalu, saya yakin bukan ada di tangan Prabowo. Saya yakin itu dari berbagai capres misalnya, capres yang lain lagi sejak awal sudah mengatakan IKN tidak dilanjutkan. Hari ini kalaupun Prabowo ingin melanjutkan IKN, mungkin saja dia akan melakukan itu. Tapi percayalah, Prabowo akan melakukan itu karena dia ingin menunjukkan kepada orang bahwa dia adalah penerus Jokowi. Yang menurut saya, Prabowo bukanlah Jokowi. Oleh karena itu, hari ini semua bandul politik sudah betul-betul menjadi acak adul. Semuanya tidak beraturan. Oleh karena itu, saya tetap meyakini bahwa
Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Prabowo sama sekali berbeda dengan Jokowi. Prabowo bukanlah Jokowi. Dan ketika seandainya dia menjadi presiden, percayalah, Jokowi akan dikorbankan untuk kekuasaannya. Seluruh rakyat juga akan dikorbankan kepentingannya. Dan juga supremasi sipil pasti akan digerus perlahan. Paling terakhir, saya juga heran kalau ternyata ada oknum polisi misalnya yang justru mendukung Prabowo. Percayalah, yang akan dilakukan oleh Prabowo jika seandainya dia berkuasa, yang dibuntungi pertama adalah Polri. Karena memang dia tidak menyukai supremasi sipil. Mengapa saya mengatakan demikian? Kami, orang-orang sipil ini, mengandalkan polisi sebagai garda terdepan bagi kekuatan supremasi sipil. Oleh karena itu, mari kita, sadarlah kita semua, dengan berbagai gimmick seperti gemoy, dengan joget-joget dan sebagainya. Ini bukan Jokowi. Pak Jokowi bukan seperti itu. Negara ini bukan untuk mainan. Negara ini perlu seorang pemimpin yang super strong, bukan hanya pemarah seperti halnya Prabowo. Pak Jokowi bukan pemarah. Pak Jokowi adalah tipikal orang yang menghargai proses. Bukanlah orang yang hanya bisa menggebuk-gebuk podium dan hanya bisa memangkas berbagai aksi-aksi, gimmick-gimmick yang hanya berusaha menjual dirinya supaya dia menjadi presiden. Kalau Anies maju sebagai calon presiden, pasti dia akan menggunakan politik identitas. Ini adalah jawaban yang dilandasi dengan akal sehat dan melacak jejak politik di masa lalu. Ganjar misalnya, nasionalis tulen, PDIP tulen. Dia tidak akan mungkin memanfaatkan alasan agama, suku, ras untuk mengangkat dirinya atau menjatuhkan lawannya. Ini bukan saja karena elektabilitas yang sudah tinggi, tapi juga karena dia tidak mungkin mendorong masyarakat memilih dengan alasan identitas. Ganjar sebenarnya dikenal sebagai muslim yang taat, tapi dia tidak akan mengangkat isu itu untuk memenangkan kursi kepresidenan. Prabowo apalagi, keluarganya pun multi agama. Dengan kata lain, mengingat Jokowi yang sudah tidak maju lagi, kali ini hampir pasti Pak Prabowo tidak akan menggunakan politik identitas agama. Jadi, kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang dokter dari Amerika Serikat
tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.